Halo, selamat datang di channel Mas DIY. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagi kalian untuk pemilihan oli sepeda motor. Nah, untuk pemilihan oli ini, oli yang terbaik adalah oli yang paling sesuai dengan sepeda motor kalian. Kayak gitu. Misalkan motor Honda, standarnya adalah kekentalannya 10W30. Maka oli yang terbaik adalah oli yang sesuai, yaitu 10W30 maupun 5W30. Untuk kualitas oli ditentukan dari bahan base-nya, yaitu seperti ini, full sintetis, mineral, maupun sebagainya, kayak gitu. Untuk full sintetis ini daya tahannya lebih lama dibanding oli mineral. Nah, untuk motor lain seperti NMAX, kayak gitu, standar olinya adalah 10W40. Kalian dapat menggunakan 5W40 seperti ini. Itu yang disarankan dari pabrik, kecuali kalian udah merubah spesifikasi mesin. Nah, untuk motor Matic Honda itu rata-rata paling enak menggunakan oli yang 5W30 full sintetis, itu bisa bertahan sampai 5.000 hingga 8.000 km. Nah, untuk NMAX saya sarankan tetap mengganti oli dengan durasi paling lama yaitu 2000 km, karena emang rekomendasi dari Yamaha seperti itu, dan mesin Yamaha itu termasuknya boros oli. Jadi jika kalian telat oli nanti membahayakan mesinnya, karena 2000 kilo itu udah berkurang olinya jika itu motor Yamaha. Nah, untuk motor kopling itu rata-rata cocok menggunakan kekentalan 10W40 ke atas ataupun 5W40 seperti ini, karena untuk 5W30 dan 10W30 itu banyak yang sudah memiliki sertifikasi seperti API SN GF5. Nah, ini SN Plus GF5 itu low friction, jadi kalau gaya geseknya rendah nanti koplingnya bisa selip kayak gitu. Nah, untuk teknologi selip kopling itu sebenarnya nggak ada, hanya kalian tentukan mana yang paling cocok. Nah, ini untuk Vario Spec 58 ini saya coba menggunakan 5W40 karena sebelumnya menggunakan 5W30. Ini saya coba apakah bakal enak. Nah, untuk 5W30 yang saya gunakan sebelumnya itu menggunakan Fastron Gold. Fastron Gold itu kuat hingga 4000 km. Nah, ini terakhir itu di mesin ini kuat 4000 km. Spek 58,5, roller enteng 12 gram, dan pemakaian jarak dekat dalam kota di Bekasi. Untuk 5W30 ternyata saya cek itu nggak nguap sama sekali ya. Jadi sebenarnya cocok 5W30 walaupun itu motor bore up, tapi saya bakal coba 5W40 ini apakah bakal lebih baik atau tidak. Nah, kita akan menggantinya. Nah, sebelum mengganti, coba kita dengarkan suara mesinnya sebelum diganti seperti apa. Nah, ini pada waktu dingin ya nanti. Ini saya coba hidupkan mesinnya. Nah, ini mesin waktu kondisi dingin, suaranya seperti ini. Saya coba dengarkan. Ini idle sudah turun. Sebenarnya masih halus, cuman ada suara sedikit noise gitu. Mungkin olinya udah encer. Kayak gitu. Oke, coba kita akan ganti olinya dengan oli yang baru. Nah, karena ini knalpotnya sudah custom ya kayak gini, jadi baut pembuangan oli di bawah itu udah tertutup knalpot ini. Kemudian alternatifnya kita dapat buka pembuangan olinya dari sini, ini dari filternya. Sebenarnya lebih cepat dan bersih kita buang dari sini. Nah, untuk membuka itu kita butuh kunci 17 ya, ini kunci shop kayak gini. Oke. Untuk penampungannya saya menggunakan ini toples makanan. Ini ukurannya cukup besar ya. Sebenarnya cukup karena isi oli ini hanya 800 ml. Kita kendorkan dulu bautnya.
udah kendor. Karena mentok standar 2, kita standarkan samping aja nanti. Pas seperti ini. Nah, ini tutupnya seperti ini. Untuk olinya itu ternyata belum terlalu encer, masih lumayan kental. Masih lumayan lah, belum terlalu buruk. Ini pemakaian 4000 km ya. Kita tunggu sampai habis saja, nggak perlu disemprot-semprot. Kita cukup iringkan motor kayak gini. Nah, ini untuk saringannya kayak gini. Kita cek. Ini untuk saringannya kayak gini, kita cek. Nanti kita bersihkan ya menggunakan carburetor cleaner. Kita tunggu aja ini sampai udah nggak netes lagi. Kita bersihkan saringannya. Nah, ini untuk saringan olinya udah saya bersihkan menggunakan carburetor cleaner. Ini udah bersih semua, kita pasang lagi. Nah, untuk pemasangannya ini jangan sampai kebalik ya, seperti ini. Nanti kita masukkan kayak gitu. Nah, urutannya kayak gini ya. Nah, urutannya kayak gini ya. Filter, kemudian per, ini tutupnya. Kita akan cangkap menggunakan kunci sok. Pengencangannya seperti ini. Ini kebalikannya dari masang tadi ya, dari lepas tadi maksudnya. Udah cukup, nggak perlu terlalu kencang karena udah ada hasilnya. Kalau terlalu kencang nanti bukanya susah. Oke, kita lanjut pengisian oli ya, oli mesinnya. Untuk memastikan oli sel ini benar-benar original atau enggak, ataupun palsu, KW dan sebagainya, caranya gampang. Kita scan barcode di tutup ini. Pertama kletek dulu stikernya, stiker segel. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal scan barcode menggunakan HP kalian. Oke, ini saya skip dulu, coba saya scan. Untuk scan-nya tinggal kita scan aja, nanti udah langsung diarahkan ke webnya ya. Nah, kode ini tadi sudah saya verifikasi ya di video tadi. Itu udah dicek benar. Kemudian buat bikin video saya cek lagi, jadi tulisannya udah pernah digunakan 1 kali. Tapi sebenarnya udah benar itu, karena sebelumnya udah saya scan. Oke, nah untuk corongnya saya menggunakan karton kayak gini ya. Nih karton dipotong-potong, potong kayak gini, kemudian ditekuk. Ini bagian yang mengkilap
saya taruh di dalam buat corong. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini karena saya nggak ada corongnya, potong-potongannya kayak gini. Ini potong aja menggunakan gunting ya, gampang. Nanti tinggal masukin. Langsung aja kita buka botolnya. Nah, ini masih segelan. Ini segelnya masih utuh kayak gini ya, nggak ada bekas-bekas oli. Ini aluminium foil. Ini menggunakan gunting aja ya, kita kletek kayak gini. Ini sayangnya nggak ada takarannya untuk 800 ml nya seberapa, jadi nanti saya sisain kira-kira segini. Biasanya kalau Pertamina tuh segini 400 ml. Oke, masukkan corongnya yang kita bikin tadi. Lalu kita isikan olinya ya. Seperti ini. Pelan-pelan aja biar nggak tumpah. Ngeceknya ternyata agak susah ini kalau nggak ada takarannya di botol. Kita tuang aja pelan-pelan ya biar nggak tumpah. Nanti kalau kencang-kencang ini bisa tumpah ini. Nah, ini udah selesai. Udah saya cek kira-kira 800 ml ya. Ini kita tutup kembali. Dan kita coba mesinnya suaranya kayak gimana pada saat mesin dingin. Untuk reviewnya setelah jalan nanti coba saya kasih video lagi. Nah, ini hasil oli bekasnya yang saya tuang ke botol. Ini 600 ml, ini 330. Jadi totalnya ya sekitar 900 ml. Dulu itu kalau nggak salah saya ngisinya 900 ml. Ternyata pas ya, nggak ngurang sama sekali. Ini 4000 km loh ini. 4000 km mesin bore up, roller enteng, olinya encer 5W30 Fastron Gold. Oke, kita hidupkan mesinnya ya. Udah on. Kondisi idle up ini udah idle normal. Kalau dari hasil yang singkat ini rasa suaranya sedikit lebih halus ya. Coba nanti kalau udah panas kayak gimana. Setelah dilakukan penggantian oli tadi, ini coba saya tes jalan ya di tempat yang sepi. Ini jaraknya sudah 2 km dari mesin hidupan. Ini masih kondisi dingin. Untuk kondisi dingin mesinnya sangat halus, namun dengan oli kental ini tarikan sedikit agak berat ya dibandingkan dengan oli sebelumnya. Tapi kita coba nanti jalan lebih jauh lagi, sejauh 5 km, seperti apa impresinya. Nah, ini untuk akselerasi sangat halus ya, senyap sekali mesinnya karena efek oli yang baru dan lebih kental. Ini untuk 2 km ini mesinnya masih dingin, radiatornya pun masih dingin ya, belum suhu optimal. Nanti untuk 5 km itu suhunya udah optimal, tandanya termostat udah membuka dan radiatornya itu udah panas. Ini setelah jalan 5 km lumayan signifikan bedanya jika dibandingkan dengan saat suhu dingin. Ini lebih enteng. Nah, ini membuat tarikan responsif tapi tetap halus mesinnya.
tidak berbeda jauh ketika mesin dingin tadi ya. Untuk oli ini kemungkinan bisa bertahan sejauh 5000 km. Untuk catatan, tidak terjadi fuel dilution lagi ya, karena sebelumnya terkena fuel dilution akibat injektor yang kurang bagus. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan video ini, like, dan jangan lupa juga subscribe untuk keberlangsungan channel. Terima kasih.